Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Purjianto di mata kuliah Etika Bisnis, ya, saudara. Mata kuliah ini dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ, sehingga sifatnya hanya monolog satu arah. Sehingga apabila nanti saudara ada pertanyaan-pertanyaan ya seputar materi yang akan saya sampaikan, nanti saudara dapat menghubungi saya ya atau menyampaikan pertanyaan melalui email yaitu purjianto295@gmail.com seperti yang tertera di dalam layar. Baik saudara sekalian, kali ini kita melanjutkan materi etika bisnis ya untuk pertemuan ke-8 yaitu hubungan konsumen dan produsen. Bahan bacaan telah kami cantumkan, nanti saudara bisa membaca buku-buku yang kami cantumkan dan juga silahkan mencari atau membaca buku-buku yang lain ya, silahkan saudara cari di perpustakaan atau membeli sendiri, silahkan mana yang baik bagi saudara sekalian. Apa itu pengertian konsumen? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Ya. Nah, ini pengertian dari konsumen. Lalu pengertian produsen adalah seorang ya, atau kelompok orang maupun sebuah badan usaha membuat suatu usaha yang menghasilkan output dalam bentuk barang maupun jasa. Ya, jadi output produsen adalah bentuknya barang dan jasa. Sehingga konsumen atau kepentingan konsumen, keperluan konsumen adalah keperluan dalam bentuk barang dan jasa. Dan ini yang disediakan oleh produsen. Sifat hubungan antara konsumen dan produsen. Seperti apa sifat hubungan antara konsumen dan produsen? Sifat hubungannya yang pertama adalah dalam bentuk hubungan kontraktual, ya, yaitu hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia mengadakan suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hubungan kontraktual. Saya ulangi bahwa kontraktual adalah hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia mengadakan suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Yang kedua, hubungannya anonim, ya. Anonim ini tidak mengetahui secara persis siapa mereka. Siapa mereka? Maaf ya, tadi ada gangguan sebentar. Masing-masing pihak tahu bahwa di pihak sana ada pribadi-pribadi tertentu tentang produsen atau konsumen, namun tidak pernah jelas jati diri mereka. Nah, ini sebenarnya hubungannya nggak nampak, ini anonim ini. Ya, jadi antara produsen dan konsumen ini
masing-masing tidak mengetahui, ya. Hanya diketahui lewat produk saja, ya, produk yang dihasilkan oleh produsen. Nah, ini yang disebut dengan hubungan anonim, ya. Nah, hanya menduga atau menebak kelompok masyarakat tertentu, ya, baik itu eksekutif, atau wanita, itu rumah tangga, anak-anak, remaja, dan lain sebagainya. Nah, sifatnya hanya menduga. Ya, produsen hanya menduga kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang menjadi sasaran dari produk yang dihasilkannya. Konsumen mungkin hanya mengetahui bahwa barang dan jasa yang dibelinya diproduksi oleh perusahaan tertentu. Nah, ini beberapa hal yang disebut sebagai hubungan anonim, ya, antara konsumen dengan produsen. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah kontrak. Ya, ini apabila kita melakukan kontrak, ya, maka harus benar-benar diperhatikan, ya, apa isi kontraknya, sehingga di kemudian hari tidak ada yang saling dirugikan, ya, tidak ada yang merasa tidak diuntungkan, maka harus benar-benar diperhatikan. Nah, apa saja kira-kira yang perlu menjadi perhatian di dalam sebuah kontrak? Yang pertama, bahwa kedua belah pihak, ya, yang melakukan kontrak, ya, mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Jadi harus kedua belah pihak benar-benar memahami apa itu hakikat atau kondisi persetujuan yang mereka sepakati, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk kontrak. Nah, kemudian para pihak harus tahu hak dan kewajibannya. Ya, para pihak ini adalah pihak satu dan pihak kedua, biasanya begitu. Apa konsekuensi dari persetujuan dari kontrak itu? Termasuk adalah jangka waktu, ya, dan ruang lingkup kontrak tersebut. Nah, ini harus benar-benar diketahui oleh kedua belah pihak. Tidak memberikan informasi, ya, tidak memberikan data dan fakta yang tidak benar, ya. Artinya informasi, data, dan fakta ini harus benar-benar akurat, ya. Harus benar-benar data yang tidak salah, ya. Nah, semua informasi yang relevan untuk diketahui oleh pihak lain harus diberikan, ya. Sehingga kalimat per kalimat di dalam pasal-pasal yang mengatur harus diberikan sejelas mungkin, sehingga tidak menimbulkan multitafsir, ya, dalam pasal-pasal yang nantinya akan dituangkan di dalam sebuah kontrak. Tidak boleh ada pihak yang merasa dipaksa. Jadi kontrak ini hakikatnya dibuat adalah dengan penuh kesadaran oleh para pihak, baik itu pihak satu maupun pihak kedua. Kemudian tidak bertentangan dengan moralitas, ya, ini pasti, ya, bahwa kontrak ini tidak bertentangan dengan moralitas, ya, dalam artian tidak ada tendensi mencurangi antara satu pihak dengan pihak lain, ya, tidak ada tendensi mencari keuntungan tersendiri dari para pihak.
Nah, ini yang disebut tidak boleh bertentangan dengan moralitas. Nah, lalu apa saja hak-hak konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ada beberapa hak konsumen ya yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Hak konsumen yang pertama adalah hak atas kenyamanan. Ya, konsumen itu berhak atas kenyamanan sebuah produk, ya, baik itu produk barang maupun jasa. Ya. Kemudian berhak atas keamanan, ya, keamanan dalam menggunakan produk, ya. Kemudian hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Nah, tentu dalam hal ini produsen harus mencantumkan ya tanggal-tanggal kadaluarsa, ya, terutama untuk produk-produk yang sifatnya konsumsi makanan, ya. Nah, sehingga masyarakat atau konsumen itu betul-betul terlindungi dari bahaya dari produk yang kadaluarsa. Kemudian hak berikutnya adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, dalam hal ini konsumen diberikan keleluasaan ya untuk memilih barang. Jadi barang yang dibeli itu tidak boleh dipaksakan, ya, tidak boleh dipaksakan, ya. Namun barang tersebut harus sesuai ya dengan nilai tukar, ya, dengan harga yang telah disepakati. Nah, kondisinya serta jaminan yang dijanjikan. Nah, jaminan atau garansi ini kadang-kadang seringkali tidak begitu diperhatikan oleh konsumen, ya. Banyak hal-hal yang sebenarnya misalnya lampu, ya. Kalau kita beli bola lampu itu pada merek-merek tertentu itu diberikan jaminan, ya, dalam masa pemakaian kurun waktu berapa lama. Kalau sampai belum batas waktu yang tertulis sudah mati, maka biasanya diganti. Namun banyak konsumen yang tidak begitu memperdulikan, ya. Begitu mati ya sudah, beli baru lagi. Nah, padahal diberikan jaminan, ya. Kemudian yang ketiga adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Nah, konsumen itu berhak memberikan masukan-masukan ke produsen atas barang-barang yang telah mereka pakai, ya, terutama bila ada keluhan atas produk-produk yang mereka beli atau mereka gunakan. Kemudian hak untuk mendapatkan advokasi, ya, advokasi hukum. Kemudian hak mendapatkan perlindungan. Kemudian hak untuk upaya penyelesaian sengketa, ya. Nah, ini semua tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga konsumen sebenarnya sudah terlindungi dari beberapa aspek yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Jadi lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, hak berikutnya adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, ya. Jadi banyak produsen, ya,
itu harusnya memberikan pendidikan, ya. Nah, beberapa produk-produk yang telah kami amati, ya, seperti misalnya susu, ya. Nah, mereka banyak ke sekolah-sekolah, ya. Mereka memberikan pembinaan-pembinaan pendidikan ke murid-murid, ya, melalui sekolah, ya. Misalnya bagaimana pentingnya mengkonsumsi susu dan lain sebagainya. Kemudian hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, ya, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi hak-hak lain yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ya. Kemudian hak konsumen sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 99. Ini kalau diringkas, ya, satu hak atas keamanan atau the right to safety, ya, hak atas informasi atau the right to be informed, ya. Kemudian hak untuk memilih atau the right to choose, hak untuk didengarkan, ya, the right to be heard. Kemudian hak lingkungan hidup, ya, the right to environmental, ya. Kemudian hak atas pendidikan, the right to education. Ini kalau diringkas dari beberapa yang tadi di atas. Nah, lalu ada kewajiban-kewajiban konsumen, ya. Konsumen itu harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi, ya, sebelum menggunakan produk-produk tertentu atau sering disebut dengan manual, ya, manual atau petunjuk. Kemudian beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian, ya. Nah, tidak ada bermaksud untuk menipu, ya. Kemudian membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Nah, ini kewajiban konsumen. Lalu untuk pelaku usaha itu juga punya hak, ya, atau produsen itu juga punya hak. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretika tidak baik. Kemudian hak untuk melakukan pembelaan diri apabila sampai di pengadilan, ya, dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Nah, selain hak, para produsen, ya, atau pelaku usaha juga punya kewajiban. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, kemudian memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur, tidak diskriminasi. Kemudian menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Kemudian memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, ya, atau mencoba barang, ya, melalui sampel-sampel yang tentu harus diberikan. Kemudian memberi kompensasi atau ganti rugi bila, ya, ada kerugian akibat penggunaan atau pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai pemanfaatannya,
ya dengan yang tertuang dalam perjanjian misalnya. Nah, tanggung jawab produsen yaitu memberikan produk quality. Ini dari hal yang di atas tadi, ini saya ringkas ya. Dari tanggung jawab produsen, yang pertama produk quality, reasonable price ya, memberikan harga yang wajar, kemudian membuat packing ya, dan labeling, kemudian mencantumkan logo halal untuk produk-produk tertentu. Saudara, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, ya ada yang nggak jelas, silahkan Anda kirimkan melalui email purjianto295@gmail.com. Ya, terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Selamat pagi, sampai bertemu kembali pada materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.